Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islamnya kepada kita semua sehingga pada sore hari ini kita dapat menimba ilmu, berdiskusi mengenai topik yang menarik, kekinian dan juga insya Allah penting serta bermanfaat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan umatnya, termasuk kita semua, sehingga insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Alhamdulillah, di bulan yang penuh berkah ini, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Orda Sleman dapat mengadakan kajian Islam Ilmu Pengetahuan dan Peradaban atau kitab dengan tema pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan dalam bingkai keislaman dan keutamaan. Sesi kedua. Nama saya Emma dan insya Allah saya akan memandu jalannya kajian di kesempatan sore hari ini. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah ragam aplikasi dan pemanfaatan kecerdasan buatan yang akan disampaikan oleh Dr. Ahmad Nasikun, ST MSc. Beliau ini adalah dosen di Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik UGM, sekaligus merupakan pengurus ICMI Sleman. Fokus penelitian beliau adalah mengenai artificial intelligence, komputer grafik, dan geometri processing. Jadi sudah sangat sesuai ya dengan topik kita kali ini. Oleh karenanya, di akhir acara ini, silahkan para hadirin untuk tidak malu-malu bertanya, terutama bagi yang masih penasaran tentang yang namanya kecerdasan buatan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Bapak Nasikun, saya persilahkan. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Selamat sore yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Pengawas dan Dewan Pakar ICMI Orda Sleman, yang kami hormati Ketua Pengurus Harian ICMI Orda Sleman Bapak Akbar Susanto, dan pengurus ICMI Sleman sekalian, serta seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu untuk diskusi bersama pada kesempatan kita kali ini. Jadi tema kita kali ini, izinkan kami untuk melakukan share screen. Apakah sudah terlihat gambar dari kami? Jadi Sudah. siap. Silakan nanti sebelum kita mulai, nanti di tengah-tengah acara kita coba akan nanti diskusi dan menggunakan sebagian tools. Disilakan bagi audiens yang misalkan punya akses ke laptop atau ke HP dan terkonek ke internet, nanti kita akan bisa mencoba beberapa tools yang saya yakin sangat bermanfaat dan sangat seru gitu. Ya, sengaja kita mulai. Tak kenal maka ta'aruf. Jadi perkenalkan singkat, saya Ahmad Nasikun. Saya dulu S1 di Teknik Elektro UGM, kemudian melanjutkan S2 di Korea Selatan dan S3 di TU Delft Belanda. Satu fokus riset saya adalah pada deep learning atau salah satu bagian dari ilmu kecerdasan buatan. Bapak-Ibu sekalian, apa sih yang nanti kita akan diskusikan dan nanti apa yang tidak akan kita bahas pada sore hari ini gitu. Jadi nanti harapan kita akan diskusi tentang surface bahasanya, tentang satu lapisan paling dangkal lah tentang kecerdasan buatan. Kita tidak akan detail, tidak akan bahas tentang matematikanya, tidak akan membahas tentang bagaimana metodenya atau cara codingnya bagaimana, tidak akan kita bahas. Kita akan bahas konsep dasarnya saja.
Dan yang kedua, kita nanti akan diskusi tentang beberapa jenis dari machine learning atau pembelajaran mesin, gitu kan. Nanti berikutnya kita akan lihat contoh beberapa teknologi kecerdasan buatan yang telah dipakai di industri saat ini, dan juga nanti kita akan lihat apa beberapa aplikasi yang nanti kita bisa gunakan, gitu ya. Nah, karena machine learning itu atau deep learning dan juga kecerdasan buatan merupakan suatu bidang ilmu yang sangat luas. Nanti saya akan memilih sebagian saja, tapi saya coba kupas agak dalam biar nanti kita bisa menggunakan dengan maksimal. Ya, jadi itu. Kemudian nanti apa yang tidak akan kita bahas, gitu ya, karena targetnya nanti adalah apa ya, masyarakat umum. Mungkin bagi beberapa hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian yang ahli pada bidang machine learning, mungkin ini akan kurang sesuai karena kita tidak akan membahas konsep matematikanya. Bagaimana matematika di dalam deep learning tidak akan kita bahas. Kemudian yang kedua, kita juga tidak akan membahas tentang bagaimana arsitektur dari machine learning-nya, gitu ya. Oke, pada kita akan mulai. Ini pada hadirin sekalian, sebelum kita membahas lebih detail, saya ingin tebak-tebakan sebentar nih. Saya punya 3 foto A, B, dan C. Nah, silakan mungkin lewat kolom chat bisa tuliskan di sana menurut para hadirin sekalian mana dari 3 foto ini yang merupakan foto yang asli. Nah, saya punya 3 foto, ada foto A seorang perempuan, kemudian ada foto B seorang anak kecil, dan ada C orang laki-laki dewasa. Ya, menurut hadirin sekalian, coba silakan. Tadi ini sekitar 23 peserta, silakan bisa menerka, gitu ya, menerka mana di antara ketiga foto ini yang merupakan foto asli. Artinya foto orang beneran. Artinya kalau teman-teman, para pemirsa sekalian mencari entah pakai database CIA atau mungkin database FBI, kalau dicari bahwa orang ini tuh ada, bukan bukan makhluk halus atau bukan bukan makhluk tipu-tipu, gitu ya. Bentar, ini ada berapa orang ini yang ada yang jawab A, ada B, ada yang C, ada yang C, ada yang A, ada yang menyatakan tidak ada yang real, gitu ya. Silakan. Ya, sepertinya ya sudah ada beberapa yang milih C, ada sekitar 3 orang, A ada 3 orang, B ada 1, gitu ya, C yang banyak. Nah, hadirin sekalian, ini merupakan apa ya? Ya, saya akan berikan jawabannya di berikutnya. Semua foto tadi dan juga banyak foto di luar sana itu merupakan foto yang fake, foto yang tidak asli. Artinya tidak ada orang dengan wajah tersebut. Jadi sekarang teknologi komputer, teknologi kecerdasan buatan mampu membuat foto-foto yang sangat real. Dan ini pun teknologi sudah agak lawas. Dari sekitar tahun 2018 ada salah satu paper yang sangat signifikan di bidang AI, namanya Style Generative Adversarial Networks. Mereka mampu mengenerate ratusan ribu foto yang merupakan foto buatan, tapi tampak seperti foto asli. Dan kalau kita mencari orang ini, orangnya tidak akan ada di dunia nyata. Jadi kita lihat tiga-tiganya merupakan foto buatan. Ini seperti tidak ada orang yang berwajah tersebut. Artinya foto ini merupakan foto yang dihasilkan oleh komputer dan dibuat semirip mungkin dengan wajah manusia. Ini kan merupakan salah satu teknologi bagaimana komputer bisa menghasilkan suatu citra atau suatu gambar yang mirip dengan gambar asli. Yang kedua, kita karena saya termasuk yang suka catur meskipun tidak pintar main catur, gitu ya. Pada tahun 97 ini merupakan salah satu timeline yang signifikan di dalam machine learning, di dalam kecerdasan buatan.
bagaimana juara dunia saat itu, Garry Kasparov, dikalahkan oleh komputer yang diberi nama Deep Blue, dikembangkan oleh perusahaan IBM. Tahun 97 ada pertandingan dan Garry Kasparov kalah dengan sekitar 2,5 dan 3,5. Tahun sebelumnya, tahun 96, Garry Kasparov menang, tapi tahun 97 Garry Kasparov kalah. Dan sejak saat itu, teknologi machine learning pada bidang komputer khususnya dalam pengembangan permainan catur semakin berkembang. Dan saat ini, saya yakin tidak ada manusia pun yang bisa mengalahkan game komputer yang paling canggih. Akan juara-juara dunia atau top 20 dari pemain catur yang paling hebat di dunia, mereka tidak akan bisa melawan komputer. Dari 100 permainan komputer, saya yakin mereka tidak akan bisa menang satu kali pun. Atau saking canggihnya teknologi kecerdasan buatan di dalam game catur saat ini. Ya. Nah, kemudian ini ada satu video yang ketiga. Ini semoga bisa loading. Saya tunjukkan ini adalah foto, ada video. Tadi yang pertama adalah foto, kemudian ini video. Kita lihat ini adalah, bentar. Saya lupa apakah suaranya belum masuk ya, sebentar. Stacking these layers on top of each other. Everybody. There's nothing else to the story. That's really as Sebentar, simple as it sebentar. is. So these layers are basically, yang all they are lain is just layers where the final output is computed, right? Sebentar, ada By video, going deeper ada and lain deeper yang, into this progression of data. maaf. Ini adalah video. Hi, everybody, and welcome to MIT 6S191, the official introductory course on D91. Oh, Ya, sudah. Mohon maaf, kebetulan di tempat kami tadi ada mati listrik sehingga tiba-tiba koneksi di rumah kami putus bentar. Semoga tidak mengganggu kita ya. Tadi tadi kita sampai pada video ini, akan saya coba teruskan, semoga tidak mengganggu sesi seramum. On deep learning taught here at MIT. Deep learning is revolutionizing so many fields, from robotics to medicine and everything in between. You'll learn the fundamentals of this field. Mohon maaf, sepertinya koneksi di tempat kami kurang maksimum. Jadi saya akan sampaikan apa pesan dari tadi. Video tadi yang kita lihat sekilas di awal itu merupakan video yang di-generate dengan machine learning. Tidak ada Barack Obama yang mengatakan video seperti itu. Mohon maaf atas kekurangannya mananya. Kita coba teruskan ya. Mohon maaf, ini sepertinya memang di tempat kami lagi koneksinya kurang baik sejak mati lampu tadi. Jadi intinya dari video ini adalah bagaimana sekarang komputer bisa mengenerate video yang tampak asli. Yang video seorang tokoh yang menyampaikan suatu kalimat dengan gerakan yang mirip dengan aslinya, suara yang mirip aslinya, dan orang yang tidak familiar akan mengira itu adalah video yang asli gitu ya. Jadi rekan semua, tadi kita melihat ada 3 contoh. Yang pertama adalah bagaimana tadi ada teknologi komputer yang mampu mengenerate wajah-wajah atau foto yang seolah-olah adalah foto orang betulan, ternyata orangnya tidak seperti itu, dengan sangat mudah bisa mengalahkan para pemain-pemain atlet yang terbaik pada bidang catur. Kemudian yang ketiga tadi kita lihat bagaimana sekarang teknologi memungkinkan kita untuk membuat video yang palsu tapi seolah-olah merupakan video asli ya. Nah, ini adalah beberapa contoh awal tentang kecerdasan buatan. Nah,
Dan kita akan pasti nanti kita akan bahas lebih agak detail tentang itu. Jadi nanti akan kita bahas di diskusi kita adalah yang pertama apa itu kecerdasan buatan, kemudian yang kedua adalah nanti beberapa teknologi yang sekarang telah dikerjakan, telah dilakukan dan dipakai oleh manusia. Kemudian yang berikutnya tentang beberapa hal yang nanti bisa kita pakai, dan terakhir tentang bagaimana nanti kita bisa belajar jika ingin lebih tahu lebih detail tentang machine learning gitu ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini kan kita coba sekali lagi, jika misalkan nanti memang terpaksa putus, mohon maaf, mungkin kita belum berjodoh untuk diskusi pada sore hari ini gitu. Jadi mohon maaf, terima kasih yang sudah bertahan. Jadi lagi nanti kita akan coba diskusi. Nah, ini kalau seperti ini apakah suara saya putus-putus ya? Belum, nanti tiba-tiba hilang ya. Mbak MC, Mbak Emma atau Mbak Amel, apakah suara saya terdengar atau putus-putus ya? Terdengar jelas. Jelas ya? Jadi menurut saya coba upayakan supaya videonya itu saya tidak pakai video dan saya pakai suara saja. Jadi ini bahasa kita, nanti kita akan diskusi tentang pengenalan tentang kecerdasan buatan, kemudian teknologi yang sekarang dipakai, kemudian apa yang nanti bisa kita, mohon maaf ini malah saya menguji kesabaran Bapak Ibu sekalian di sore hari sebelum buka puasa ya. Nah, ya. Jadi ya oke. Bentar. Ini. Nah, apa itu AI? Apa itu kecerdasan buatan? Jadi inti utama dari AI atau kecerdasan buatan adalah bagaimana kita bisa membekali suatu mesin atau suatu komputer dengan kecerdasan seperti seorang manusia. Nah, apa itu kecerdasan atau apa itu intelligence yang ingin kita berikan pada komputer? Nanti adalah bagaimana kita bisa memproses atau mengolah suatu data dan kita gunakan data tersebut untuk proses pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan di masa yang akan datang, di masa di mana nanti itu dibutuhkan. Itu kan ilmu-ilmu atau kecerdasan manusia yang diperlukan misalnya adalah bagaimana kita bisa mengenali suatu objek misalkan. Ketika Bapak Ibu sekalian melihat layar di depan, itu Bapak Ibu sekalian sekaligus langsung tahu bahwa Bapak Ibu sedang melihat sebuah laptop atau suatu HP, atau mungkin tengok sekitar melihat ada meja, ada TV, itu merupakan hal yang sebagai manusia kita dengan mudah bisa menerima. Tapi bagi suatu komputer akan sangat susah untuk mengenalinya gitu ya. Nah gitu. Kemudian berikutnya ini atau mungkin coba ini ada usul dari teman-teman, mungkin coba dibantu share screen. Coba sebentar saya ini, mohon maaf saya izin stop sebentar, saya coba berikan linknya ke teman-teman panitia supaya lebih mudah jika dibantu oleh panitia. Nanti sambil menunggu panitia. Bentar. Oke. Bentar. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kayak terlalu lama sebentar. Saya coba teruskan dulu. Nanti kalau misalkan ini terpaksa tidak usah lagi, saya akan coba minta panitia. Oke. Yang kedua misalkan adalah skill bagaimana kita bisa memahami percakapan atau ucapan orang lain. Ketika Bapak Ibu semua diskusi dengan lawan bicara, kita bisa dengan mudah memahami apa yang orang itu sampaikan. Kita punya kecerdasan untuk memahami pembicaraan orang lain, baik dalam bahasa yang kita pahami maupun mungkin bahasa asing gitu ya. Itu adalah merupakan salah satu bentuk dari kecerdasan yang kita miliki. Yang lainnya mungkin bagaimana kita bisa membuat keputusan, bagaimana kita bisa menerjemahkan satu bahasa ke bahasa yang lain, atau lainnya misalkan adalah tentang kemampuan kita untuk menciptakan hal-hal baru. Inti utama
dari kecerdasan buatan adalah bagaimana kita bisa memberikan kecerdasan tersebut yang biasanya dimiliki oleh manusia kepada suatu mesin atau suatu komputer. Gitu ya. Itu merupakan inti utama dari kecerdasan buatan. Nah, kemudian ini merupakan suatu bidang yang sudah tumbuh sangat lama. Dulu dimulai ya AI modern mungkin ketika yang kemarin disampaikan oleh Pak Sunu, ketika Alan Turing ketika di Perang Dunia Kedua dia berusaha mendekod informasi dari lawan ya, untuk tahu di mana bom akan diledakan. Tumbuh sekitar tahun 66 sampai 97 tidak ada perkembangan. Nah, kenapa nanti kita akan lihat belakangnya kenapa dulu itu teknologinya sudah ada tapi tidak bisa berkembang. Kemudian sejak tahun 97 sampai sekarang AI tumbuh dengan sangat luar biasa. Itu merupakan beberapa hal yang sangat penting tentang AI dan ya, mungkin tadi kita di awal mendiskusikan pada tahun 97 itu merupakan era di mana modern komputer, modern kecerdasan buatan bisa tumbuh dengan luar biasa sehingga bisa menghasilkan program yang mengalahkan manusia. Nah, sekarang kita kenal ada teknologi yang namanya deepfake, ada AlphaGo yang bisa mengalahkan pemain Go yang paling hebat di dunia. Ada juga teman-teman kalau tahu yang menggunakan iPhone, saya yakin sudah familiar dengan Siri gitu ya, dan lain sebagainya. Sekarang yang muncul yang baru ada yang sangat fenomenal adalah kita punya yang namanya ChatGPT. Nanti kita akan bahas di belakang. Nah, kenapa sekarang? Kenapa dulu ada tetapi baru sekarang dia tumbuh dengan luar biasa? Yang pertama adalah karena untuk bisa membuat komputer cerdas, kita perlu melatihnya atau memberinya dengan banyak data. Kita perlu banyak data dan data itu sekarang tersebar dengan sangat luar biasa. Nah, teman-teman lihat di Facebook, di Instagram, misalkan di TikTok, itu orang setiap hari menghasilkan data baru. Data itulah yang nanti akan bisa diberikan kepada komputer untuk membuat dia tahu tentang pengetahuan manusia sehingga dia punya keilmuan. Ya. Dan faktor yang kedua adalah hardware atau piranti komputer yang digunakan untuk mengolah data tersebut. Pada tahun 50-60-an komputer masih sangat sederhana. Mungkin untuk bisa punya suatu komputer dengan kapasitas misalkan 1 megabyte itu butuh kita yang saat ini gitu ya. Dan sekarang kalau misalkan Bapak sekalian kenal yang namanya komputer mikrokomputer yang sangat kecil, misalkan Raspberry pun dengan ukuran yang mungkin panjangnya tidak lebih dari 10 cm, itu dia bisa punya hard disk yang lebih dari 100 GB gitu ya. Itu merupakan contoh bagaimana hardware sekarang tumbuh sangat luar biasa. Kita pun sekarang punya yang namanya GPU atau Graphical Processing Unit, tools yang sangat diperlukan di dalam machine learning yang sekarang sudah sangat besar kapasitasnya. Artinya tools komputasi yang ada sekarang memungkinkan adanya pengolahan data yang sangat lebih cepat gitu ya. Dan berikutnya kita sekarang juga berada pada era di mana orang-orang itu suka berbagi software atau platform atau library yang telah dia kembangkan sehingga orang lain ketika ingin menggunakan bisa tinggal memakai saja, tidak perlu membuat sendiri gitu. Dengan adanya orang yang suka berbagi softwarenya, kemudian software sekarang sudah sangat banyak, ini membuat data yang sudah ada, kemudian hardware yang semakin canggih itu bisa semakin mudah kita pakai untuk mengolah banyak data. Nah, dengan adanya tiga hal ini, itu memungkinkan kecerdasan buatan sekarang tumbuh sangat luar biasa. Kita punya data yang banyak yang bisa diolah untuk membuat komputer semakin cerdas. Kita punya komputer yang punya resource semakin banyak, dan kita pun punya tools untuk memprogram komputer agar bisa tahu semakin banyak hal. Nah, berikutnya kita akan diskusikan tentang bagaimana komputer itu bisa belajar, bagaimana komputer itu bisa mengenali atau punya kecerdasan seperti manusia. Nah, ini saya
saya menggunakan contoh bagaimana kita bisa mengenali kurma gitu ya. Kita bisa mengenali kurma itu. Mungkin kan cobaan kita ketika sore hari itu visual kita sudah semakin sudah jelas gitu. Dari 6 gambar ini mungkin bagi orang yang sudah puasa seharian bisa jadi semuanya tampak sama gitu ya. Tapi ini kita punya contoh ada 6 kurma dan 2 kecoa. Nah, kita akan lihat bagaimana dengan kasus ini kita bisa melihat skema bagaimana komputer itu belajar mengenali mana yang kecoa, mana yang kurma. Nanti caranya adalah kita yang pertama punya data. Kita berikan data pada komputer. Ada tadi contohnya adalah 6 data. Kita punya 6 data dan masing-masing data itu telah kita kasih tahu pada komputer. Misalkan yang pertama adalah kurma, yang kedua adalah kecoa, 3 kurma, keempat kurma, kelima kecoa, dan keenam kurma, dan seterusnya. Kemudian simpelnya karena sekarang kita hanya punya 2 data gitu misalnya, jadi kalau kecoa itu kita berikan angka 0, kalau kurma adalah angka 1 gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada fase yang disebut sebagai learning gitu ya, kepada machine learning, bagaimana kita memberikan pengetahuan kepada komputer. Jadi yang misalkan kita simpulkan proses pembelajaran oleh komputer atau machine learning ini sebagai suatu graf ini gitu. Ini bisa disebut sebagai neural graph. Kita akan menggunakan ini sebagai proses simplifikasi bagaimana komputer itu belajar. Nah, caranya yang pertama kita nanti bisa pecah, kita simplifikasi. Misalkan kurma itu kita potong menjadi 3 bagian. Kita potong menjadi 3 bagian, kemudian nanti masing-masing merupakan input ya, masing-masing merupakan input dari neural network kita ini, dari model machine learning kita gitu ya. Aslinya kalau di dunia nyata biasanya tergantung pada namanya pixel dari gambarnya. Ketika gambarnya adalah 1000 kali 1000, maka nanti inputnya adalah 1000 kali 1000. Nah, sekarang biar simpel, kita potong gambar menjadi 3. Nanti untuk masing-masing gambar ini kita ubah nilainya dari suatu hal yang mungkin abstrak, kita berikan dia angka. Misalkan contohnya di sini adalah angka 163 gitu ya. Kemudian dari sana kita masukkan data ini ke dalam komputer, ke dalam ke dalam neural network-nya gitu. Ini yang disebut sebagai proses pembelajaran, biasa disebut sebagai forward pass gitu ya. Kita memberikan pengetahuan pada komputer. Kemudian nanti tugas kita adalah di setiap node atau di titik-titik ini kita akan nanti memberikan bobot. Misalkan proses jalan pertama, kemudian nanti proses berikutnya. Akhirnya nanti di akhir muncul suatu angka. Nah, karena kita misalkan ingin mengklasterkan kalau kecoa adalah 0 dan kurma adalah 1, maka nanti kita potong di tengah. Semua nilai yang di bawah setengah dianggap sebagai kecoa. Semua nilai di atas setengah dianggap sebagai kurma. Gitu ya. Karena ini adalah nilainya adalah 0,4, maka dia di bawah setengah. Kita anggap dia sebagai kecoa. Kita tahu ini merupakan hal yang salah, tapi inilah proses bagaimana komputer belajar. Karena kita tahu itu salah, kita sekarang kembali ke belakang, namanya nanti kita menggunakan back propagations. Komputer nanti bobotnya kita update ya, nanti bobotnya kita update. Setelah kita kembali ke belakang, kemudian kita perbaiki datanya, nanti kita ulangi lagi proses tadi. Dari data 163 kita maju, kemudian nanti misalkan muncul data 0,7 yang merupakan kurma karena di atas 0,5 gitu ya. Kemudian itu misalkan kita update, kemudian kita update nilainya, ketemu 0,7 adalah kurma. Sudah benar. Sekarang misalkan kita training menggunakan data yang kedua. Kita menggunakan kecoa sama dengan tadi, misalkan kita potong menjadi 3 elemen, asumsikan kita tahu bagaimana cara mengkonversi gambar menjadi suatu angka, ya kan, kita kemudian kita masukkan nilainya, misalkan kita forward pass, kemudian kita ketemu 0,4, artinya dia merupakan kecoa. Nah, benar. Ini sudah selesai. Nah, proses ini nanti akan berulang-ulang untuk semua tipe data. Sehingga untuk semua input yang tadi kita gunakan, sehingga nanti dengan menggunakan model yang tadi,
ketika kita punya suatu data baru, komputer bisa mengkategorisasikan apakah dia merupakan kecoa atau kurma, gitu ya. Jadi inilah singkatnya bagaimana kita melatih komputer untuk belajar. Kita berikan input, kemudian nanti di sana inti utama dari machine learning adalah memberikan bobot pada berbagai parameter, ya, dan nanti akhirnya akan keluar suatu angka yang kita interpretasikan. Dengan data tadi, kita misalkan punya ketika kita berikan data baru, dia bisa prediksi apakah ini kecoa atau kurma. Ya kan, kita berikan data baru lagi, gitu ya. Contoh ini, maaf, contohnya contoh pura-pura saja, gitu ya. Ini bukan gambar betulan, tapi itulah hasil editan, maka nanti komputer pun juga akan bisa memberikan prediksinya. Nah, proses pembelajaran seperti itu tadi itu disebut sebagai supervised learning atau pembelajaran yang disupervisi. Artinya apa? Di awal komputer telah kita berikan informasi bahwa gambar itu merupakan gambar kecoa, gambar itu merupakan gambar kurma, kita berikan data yang banyak, kemudian nanti komputer bisa punya gambaran bahwa ternyata kalau seperti ini merupakan ciri-ciri kecoa, ketika seperti ini merupakan gambar dari kurma. Ya, jadi kita punya data yang telah diberi label dan kita nanti minta dia untuk memprediksi suatu data yang baru. Contoh lain misalkan ini ada salah satu contoh machine learning yang saya pakai adalah bagaimana kita bisa memprediksi suatu angka yang dimasukkan oleh pengguna, apakah itu merupakan angka 1 atau angka 9 atau angka berapa dari 0 sampai 9, ya. Ini nanti kita misalkan akan berikan sebagian data sebagai data latih gitu, dan nanti kita setelah komputer tahu dengan tadi dia punya suatu model neural network, dia bisa mengkategorisasikan data baru apakah masuk ke kategori angka 6 atau angka yang lainnya, ya. Nah, contoh lain dari machine learning ini adalah contoh bagaimana Tesla sejak mungkin sekitar beberapa tahun terakhir itu dia bisa membuat mobil yang sudah bisa jalan sendiri di jalan biasa, gitu. Saya tidak muter videonya, kalau nanti sepertinya akan error lagi. Nanti silakan bisa melihat link di sini atau mencari di Google Tesla self-driving car. Bagaimana mobil ini nanti dia bisa jalan tanpa pengemudinya memegang setir. Mobil itu bisa tahu mana orang, mana mobil, mana jalan yang harus dilewati, sehingga nanti dia akan tetap berada pada jalan yang benar, ya. Nah, salah satu contoh yang penting di dalam autonomous vehicle adalah kita perlu mengenali objek-objek yang ada di tengah jalan. Biasanya self-driving car yang Tesla contohnya itu, dia akan punya kamera dipasang di depan, di belakang, dan sampingnya untuk bisa mengkategorisasikan berbagai objek yang ada di depan atau sekitarnya. Tadi kan kita contohkan kurma dan misalkan dengan kecoa, nanti di sana di Tesla ini dia bisa melihat objek-objek di sana apakah ada mobil atau ada orang atau ada sepeda dan sejenisnya. Nah, dari sana nanti perusahaan Tesla bisa membuat metode bagaimana dia harus jalan ketika ada berbagai objek di sana. Misalkan kan ketika lihat lampu merah maka nanti mobilnya akan berhenti. Ketika ada sepeda dia juga tidak boleh menabrak dan sebagainya. Dia pun juga harus jalan di tempat yang sesuai, ya. Dan contoh lainnya, ini adalah yang pertama, bagaimana kita mengajari komputer, gitu kan? Kita mengajari komputer dengan ilmu yang telah kita berikan di awal. Kita beritahu ini kecoa, ini kurma, berikan data banyak, dia nanti bisa menerbak data yang baru. Kategori kedua dari machine learning adalah unsupervised learning atau pembelajaran yang tanpa supervisi. Apa bedanya? Nanti datanya yang kita berikan kepada komputer adalah data-data yang tidak ada informasi atau tidak punya label. Dari sana nanti komputernya berusaha untuk mencari pola sendiri, kemudian dia berusaha mengenali pola dan mengambil informasi dari pola tersebut. Data seperti ini, gitu. Kita punya data buah-buahan,
kemudian kita masukkan dia ke dalam suatu algoritma machine learning, di akhir dia bisa mengklasterisasi mana yang buah apel, mana yang buah pir, mana yang buah stroberi, tanpa kita beritahu informasi sebelumnya. Kalau yang tadi itu kan kita berikan label, mungkin ini buah A, buah pir, buah yang B merupakan buah apel, yang C merupakan buah stroberi, kan? Nanti setelah kita latih, kita berikan satu gambar baru, komputer bisa menebak itu buah apa. Tapi kalau yang unsupervised learning ini, kita berikan semua datanya kepada komputer, nanti dia akan berusaha mencari pola sendiri. Dan dia bisa contohnya mengklasterkan objek sesuai dengan kategori tertentu. Ya. Nah ini apa gunanya? Ini dipakai di banyak tempat. Salah satunya adalah klasterisasi ini dipakai di Facebook. Jadi kalau ada yang masih menggunakan Facebook misalkan, Facebook itu mengklasterisasi penggunanya berdasarkan suatu data tertentu, misalkan berdasarkan hobinya, berdasarkan lokasi wilayahnya, gitu ya. Nah, ketika misalkan ada seseorang yang dia suka dengan kucing, gitu ya, misalkan dia di Facebook tahu kalau dia suka kucing, kenapa? Karena dia suka like foto-foto kucing. Gitu. Maka Facebook nanti akan memasukkan orang tersebut ke dalam klaster orang-orang yang suka kucing. Sehingga nanti newsfeed yang tampil di dalam akun tersebut akan lebih banyak gambar-gambar kucing. Itu pun juga dipakai misalkan di YouTube, ketika misalkan Bapak Ibu sekalian misalkan sering nonton pengajian misalkan Ustadz Salim Afillah misalkan gitu kan, atau mungkin Ustadz yang lain, Ustadz Hidayat misalkan, nanti setelah nonton video tersebut dalam jumlah banyak, biasanya kan YouTube akan mengklasterkan Bapak Ibu sekalian ke dalam kelompok orang-orang yang suka nonton videonya Ustadz tersebut. Sehingga nanti akan semakin banyak postingan-postingan video-video di YouTube yang tampil ke Bapak Ibu sekalian yang merupakan video-video dari para ulama tersebut. Gitu ya. Contoh lain dari klasterisasi adalah yang dipakai Facebook untuk mencari pola dari penggunanya yang bisa ditargetkan iklan-iklan tertentu, karena Facebook ini mendapat uangnya dari iklan. Ketika misalkan mereka ada iklan dari suatu misalkan perusahaan make up, perusahaan make up, di targetnya dari perusahaan make up itu adalah saya mencari anak-anak perempuan muda di Yogyakarta misalkan yang suka fitness gitu kan. Nanti Facebook punya grup orang tersebut, kemudian orang-orang yang masuk ke dalam kelas tersebut akan diberikan iklan oleh Facebook gitu ya. Sehingga iklannya akan lebih tepat sasaran. Karena kenapa? Kalau iklan ini misalkan diberikan kepada bapak-bapak yang sudah tua, misalkan tidak punya istri atau mungkin anak laki-laki kecil yang belum tahu apa-apa, tidak akan sampai iklannya. Tapi ketika diberikan pada golongan yang tepat, kelas yang tepat, maka akan lebih bisa tepat sasaran. Begitu juga misalkan dengan forest suggestions dan sebagainya ya. Nah, contoh lain yang dipakai di dunia perbankan adalah bagaimana mereka mengklasterkan para pemegang kartu kredit berdasarkan data tertentu dengan berbagai data yang sudah dikumpulkan oleh bank. Misalkan mereka punya data misalkan penghasilan, data umur, data jumlah anggota keluarga, jumlah jenis kerja dan sebagainya. Itu mereka olah semua, kemudian nanti akhirnya akan muncul klaster-klaster tertentu yang nanti misalkan bisa diidentifikasi bahwa orang-orang yang masuk ke dalam klaster A biasanya orang-orang yang akan aman kredit card-nya, orang-orang yang mungkin masuk klaster B biasanya orang-orang yang bisa bermasalah, misalkan sering nunggak atau mungkin bahkan menggunakan kredit secara curang. Ya. Ini merupakan contoh hal yang hampir dipakai di semua bank. Semua bank mereka mungkin dalam menentukan mana orang yang bisa meminjam ke bank, mana mungkin rumah dan orang yang nanti bisa di KPR-kan, itu biasanya mereka menggunakan klasterisasi seperti ini. Ya. Itu merupakan contoh yang kedua dari unsupervised learning. Contoh lain, misalkan ini contoh yang kemarin kami kerjakan di
penelitian kami ketika S3, gitu kan, kita misalkan mengklasterisasi, saya punya suatu data, namanya data point cloud, itu adalah sampling dari suatu objek berupa titik-titik seperti itu, dan nanti kita tugasnya adalah berusaha mengklasterkan masing-masing bagian dari suatu benda. Misalkan contoh yang kursi, mana yang merupakan titik yang merupakan bagian belakang kursi, mana yang merupakan kaki-kaki kursi, gitu ya. Mungkin di pesawat, mana yang merupakan sayap pesawat, mana yang merupakan ekor pesawat, dan sebagainya. Ini merupakan contoh contoh bagaimana kita bisa menggunakan machine learning untuk klasterisasi objek, ya. Nah, kategori ketiga ini sebenarnya adalah subbagian dari unsupervised learning. Itu adalah yang namanya generative model. Komputer bukan lagi nanti memprediksi sesuatu atau bukan mengklasterkan sesuatu, tapi dia membuat data baru. Ide utama dari generative model adalah komputer berusaha belajar struktur dasar dari jumlah dataset yang diberikan kepadanya, kemudian nanti dia akan menghasilkan data baru yang dianggap sama atau mirip dengan data yang telah diberikan padanya. Contohnya tadi adalah contoh data yang kita lihat di awal, data gambar-gambar palsu. Ya. Ini contoh bagaimana namanya GAN, Generative Adversarial Network, mengenerate foto-foto baru. Ya. Ini kan contohnya, ini adalah contoh misalkan di yang atas, gitu ya, yang atas, kita berikan misalkan saya punya suatu source, gitu, suatu source. Kemudian kita bisa gabungkan, misalkan source itu ketika dia laki-laki, pakai kacamata, gitu kan, dikombinasikan dengan data baru, misalkan orang ini berambut hitam, gitu, nanti dia akan bisa menghasilkan laki-laki berkacamata dengan rambut hitam. Mungkin ketika diberikan data, misalkan dengan konteks yang kedua, dia bisa menjerit laki-laki berkacamata dan berkulit lebih gelap, gitu ya. Dan dengan background yang mirip dengan background awalnya. Contoh lain misalkan ini ada anak laki-laki, gitu kan, anak kulit putih, kemudian diberikan data yang seperti ini. Yang kedua misalnya contoh dia anak laki-laki yang kulitnya putih, kemudian berambut pirang dan sebagainya. Ini merupakan contoh bagaimana komputer bisa belajar untuk mengenerate data baru. Ini adalah salah satu bentuk dari generative model. Nah, ini ya. Dan contoh lainnya adalah ini, entah bagaimana kita bisa melihat dia bisa menghasilkan berbagai foto-foto baru. Jadi di sebelah kanan merupakan output dari komputernya, di sebelah kiri kita bisa lihat bagaimana adanya perubahan di algoritma dasarnya, gitu ya. Dan nanti ini ada perubahan di input atau konfigurasi akan mengenerate data-data baru. Sekali lagi, semua data di sini merupakan data palsu, ya. Tidak ada orang dengan wajah-wajah ini, gitu ya. Ini contoh, ini merupakan fase kedua, tadi style GAN yang pertama, ini merupakan perkembangan yang kedua dari Generative Adversarial Network. Nah, yang sekarang setelah kita melihat beberapa contoh yang ada di lapangan, kita akan coba melihat apa sih yang nanti bisa kita gunakan. Kita akan nanti fokus pada dua teknologi utama itu yang nanti bisa kita pakai. Yang pertama adalah ada teknologi yang sifatnya tadi generatif, gitu. Kita bisa membuat suatu gambar berdasarkan teks yang kita masukkan oleh pengguna. Jadi rekan-rekan tidak perlu bisa menggambar, tapi cukup bisa memasukkan suatu kata sehingga nanti menghasilkan gambar. Contohnya saya tulis inputnya dalam bahasa Inggris misalkan, kemudian nanti outputnya berupa gambar. Contoh, gitu ya. Saya menggunakan keyword Islamic scholar from USA. Komputer mampu mengenerate 3 gambar seperti ini, 3 gambar yang sangat realistis, gitu ya. Kemudian ya ini menggambarkan seorang Muslim, gitu kan, dari Amerika. Melihat mereka tahu bagaimana karakter
Muslim di Amerika, kemudian ulamanya bagaimana, dan mereka bisa mengenerate gambar-gambar dengan resolusi tinggi. Ini saya yakin misalkan ketika saya berikan data ini misalkan ke ibu saya yang mungkin belum tahu tentang AI, beliau akan percaya kalau ini adalah orang betulan gitu ya. Jadi kan ini akan akan ya ada sisi negatif yang juga perlu kita perhatikan. Yang kedua, ini contoh lain, misalkan gambarnya pun nanti yang dihasilkan juga bisa berbagai gaya. Misalnya contoh, saya memberikan kolom namanya atau memberikan tulisan Indonesian football player playing for Juventus. Nanti komputer bisa menghasilkan gambar-gambar seperti ini gitu ya. Jadi dia berikan gambar yang beneran kita tahu, kita lihat gambarnya merupakan gambar kaos tim Juventus, kemudian wajahnya atau kulitnya pun juga adalah kulit tipikal kulit orang Indonesia ya. Dan ini di-generate secara otomatis. Contoh, dia pun bisa mengenerate dengan tipe atau gaya yang lain. Ini contoh gaya-gaya lukisan klasikal lah, lukisan di era Renaissance. Dia bisa bikin gambar dengan gaya tersebut. Contohnya juga misalkan ini dia ada banyak pilihan, saya bisa mengenerate gambar dengan karakter atau jenis kartun gitu kan, atau mungkin gambar yang hitam putih, atau mungkin ada jenis yang lain. Dia mengenerate berbagai gambar-gambar yang itu cukup mirip dengan gambar asli gitu ya. Dan ini semua di-generate oleh komputer, dan setiap kali saya menjalankan nanti akan muncul gambar-gambar yang berbeda. Nah, ini apa yang bisa kita pakai? Ada tiga tools utama, tools platform yang bisa mengakomodir kita untuk melakukan ini. Yang pertama ada namanya DALL-E, itu merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh OpenAI untuk bisa mengenerate gambar dari teks yang kita berikan. Ada juga namanya Stable Diffusions, itu dikasihkan oleh tim bernama Stability, dan nanti kita bisa mengenerate gambar-gambar tadi gitu ya. Seperti juga yang lain Deep AI gitu ya. Coba mungkin kayak kita kalau ada waktu coba kita demo sejenak tentang sepertinya sudah tadi sudah kayak saya potong bentar. Ini contoh kita akan coba demo, misalkan saya ingin bikin gambar ya. Saya ingin bikin gambar seorang misalkan gambar misalkan horse in the moon gitu. Itu saya bisa memberikan suatu contoh gitu kan, kemudian kita pilih misalkan dalam konteksnya mirip ini gitu kan, nanti mirip jenis yang ini, nanti kita generate. Tunggu berapa lama, hilang, maaf, dia akan mengenerate. Dia akan butuh waktu berapa lama, nanti dia akan mengenerate gambar baru, ya kan? Dari sebenarnya karena koneksi di tempat saya aja yang agak lama, nanti dia akan mengenerate suatu gambar baru ya. Oke, sambil kita menunggu, kita akan kembali ke slide kita. Jadi silakan nanti yang berminat bisa mencoba beberapa link di bawah ini.
Pak Nasikun, mohon maaf, mungkin mikrofonnya bisa di-unmute terlebih dahulu. Oke, mohon maaf ya. Ini ya contoh bagaimana ini ChatGPT tadi merupakan robot atau mesin kecerdasan buatan yang dia bisa diskusi seperti manusia. Dia bisa menjawab banyak pertanyaan, dia bisa dialog dengan kita seperti manusia. Nah, ini di contoh ini saya memberikan perintah gitu kan, tolong jelaskan konsep AI kepada ibu-ibu gitu, kepada ibu-ibu ya, kepada ibu-ibu RT, dan dia nanti bisa menjelaskan konsep AI dengan cara yang dengan penjelasan yang cukup mudah. Artinya di sana dia bisa mengekstrak informasi. Dia tahu bahwa saya minta dia untuk menjelaskan konsep AI. Dia pun tahu targetnya adalah ibu-ibu anggota PKK sehingga bahasanya pun disesuaikan. Dan ini tools yang kemarin ketika dia di launching, dia menjadi tools yang jumlah penggunanya sangat banyak. Ketika dulu Facebook mungkin perlu beberapa tahun untuk mencapai target 500 juta, ini ChatGPT punya anggota baru yang lebih dari 500 juta dalam waktu yang jauh lebih cepat. Ini contoh lain, gitu kan, ketika contoh tadi yang telah kita berikan, misalkan, nah ini ketika misalkan kita kurang puas dengan jawabannya pun, kita bisa minta dia membuat jawabannya baru. Ya, setiap kali kita berikan perintah baru, dia akan memberikan jawaban yang baru, yang tidak sama dengan jawaban sebelumnya. Kenapa? Karena dia dari konsepnya merupakan konsep konsep generatif. Dia akan menghasilkan data-data baru. Nah, ini contoh lain, misalkan kan ya, kalau misalkan teman-teman ada ingin memakai, misalkan ingin menggunakannya misalkan ketika ada marah istri, dia juga bisa bikin puisi gitu ya. Ketika misalkan dia ada marah istri, teman-teman bisa bikin puisi, kemudian nanti ketika puisi itu kurang, bisa bikin lagu juga, itu bisa bikin lagu. Bahkan ketika lagunya tidak cukup dengan yang saja, bisa memberikan chordnya juga. Nah, ketika misalkan tahu kalau pasangan suka dengan grup band tertentu, kita bisa memberikan lagunya mirip dengan suatu lagu grup band tertentu. Mungkin saya agak cepat ya, karena waktunya sudah habis. Jadi kita pun juga bisa minta dia merubah lagu yang sama tadi menjadi bahasa yang lain. Ya. Nah, jadi inti utama dari ChatGPT merupakan robot yang berbasis AI dan berusaha menirukan kemampuan manusia dalam berkomunikasi. Jadi dia sifatnya generatif, artinya bisa menghasilkan teks baru dan belum pernah dilihat sebelumnya. Dia juga kontekstual, artinya nanti ketika kita chatting dengan ChatGPT, dia akan memahami teks kita yang sebelumnya bagaimana dan menjawabnya berdasarkan teks yang kita diskusikan dengan dia. Kemudian dia fleksibel, bisa mengerjakan banyak hal, dia bisa menerjemahkan, dia bisa menjawab pertanyaan matematika, dia pun bisa membuat resep masakan dan sebagainya. Dan dia juga tahu banyak bahasa. Teman-teman bisa diskusi dengan ChatGPT dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, maupun misalkan bahasa Korea, bahasa Belanda, dan sejenisnya. Apa yang bisa kita pakai? Contoh kita bisa menggunakannya misalkan untuk ketika kita ingin tahu suatu konsep yang rumit, kita bisa minta ChatGPT untuk menjelaskannya. Gitu ya. Misalkan ini contohnya, tadi kan ada ChatGPT, ada tulisan GPT. GPT itu artinya Generative Pre-trained Transformers. Nah, kita nggak tahu itu apa, kita minta dia menjelaskan. Nanti dia pun bisa menjelaskan itu dengan cukup jelas gitu kan. Itu contoh yang pertama. Kita bisa minta dia untuk menjelaskan suatu konsep yang rumit. Yang kita pakai mungkin teman-teman ketika ingin belajar suatu bidang ilmu baru atau ingin memahami suatu konsep yang pertama kali dengar, bisa tanya ke ChatGPT. Yang kedua, misalkan teman-teman ingin baca suatu buku tapi tidak punya waktu untuk bacanya. Nah, kita bisa minta ChatGPT untuk memberikan poin utamanya. Ini contoh
ada buku yang sangat terkenal namanya Seven Habits of Highly Effective People. Kita minta dia untuk menjelaskan kunci-kunci utamanya gitu ya. Kemudian yang ketiga, ChatGPT pun juga bisa melihat hal-hal yang kreatif. Kita bisa minta dia bikin pantun, bikin puisi, bahkan bikin jokes gitu ya. Ini contohnya gitu. Contoh, saya minta dia untuk bikin diskusi iklan. Seolah-olah saya punya perusahaan kitab bernama Salto, saya minta dia untuk bikin tagline dari perusahaan Salto tersebut, merupakan kitab. Dan bikin rahasia masak lezat terletak pada kecap berkualitas. Coba Salto, kamu akan merasakan perbedaannya. Itu adalah contoh dialog dan tagline yang bisa dia berikan. Dan bisa dipakai untuk macam-macam, bisa puisi, bisa pantun, dan jenisnya. Kemudian berikutnya, bagi yang bergerak di dunia akademisi, kita juga bisa minta dia untuk memberikan draft awal ya. Nanti kita bisa perbaiki, karena dia ini akan sangat mudah untuk mempercepat proses penulisan-tulisan. Misalkan contohnya, kita misalkan diminta mahasiswa untuk memberikan surat rekomendasi, atau kita ingin memberikan buat suatu naskah penelitian, kita bisa menggunakan ChatGPT untuk memberikan draftnya, kemudian nanti kita perbaiki gitu. Dan pun juga kita bisa meminta dia untuk menyelesaikan suatu persoalan matematika yang rumit. Kita bisa ketika ada pertanyaan apapun, misalkan matematika atau mungkin fisika, kimia, atau pertanyaan tentang hidup, misalkan kita bisa minta jawaban ke ChatGPT. Dia akan bisa menjelaskan dengan cukup benar. Ya. Nah, mungkin dia agak-agak akhir, tapi ChatGPT ini hanya punya wawasan sampai tahun 2021, gitu kan. Terus dia juga bisa berhalusinasi namanya. Dia bisa memberikan jawaban yang salah lalu tambah benar, dan ChatGPT ini di sana di tempat dia dikembangkan butuh energi yang sangat besar, lebih banyak dibandingkan energi listrik yang digunakan untuk menghidupi kota Jogja. Ya. Ini contoh jawabannya salah, misalkan kan saya minta dia untuk menjelaskan puasa dalam Islam. Ya, dia memberikan jawaban-jawaban yang mungkin tampak valid tapi adalah salah. Nah, itu mungkin untuk yang tentang yang kita diskusikan. Nanti kalau misalnya ingin belajar, ada beberapa source yang lebih detail membahas tentang AI. Bisa di Coursera ada Andrew Ng, ini merupakan salah satu pendiri dari tokoh inti dari AI. Dan kemarin Pak Suno juga bikin banyak video, bisa dicek di video beliau. Kemudian di MIT juga ada banyak. Itu mungkin yang bisa kita diskusikan kali ini. Mohon maaf tadi banyak hambatan di awal, tapi intinya tadi kita diskusi tentang AI, bagaimana AI itu adalah intinya kita memberikan pengetahuan kepada komputer agar bisa memiliki kemampuan seperti manusia dalam mengolah data untuk menghasilkan suatu keputusan. Jadi kita diskusi tentang beberapa teknologi bagaimana AI dipakai di autonomous driving vehicles, kemudian bagaimana dia dipakai di Facebook dan Google, bagaimana dia juga bisa dipakai untuk mengenerate foto-foto dan video yang palsu. Mungkin itu dari kami. Mohon maaf, silakan kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas penjelasan yang sangat menarik, Bapak Nasikun. Semoga ini nantinya akan bermanfaat informasinya bagi Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Nah, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, karena waktunya yang mungkin sangat terbatas ya, kami akan membuka sesi pertanyaan. Apabila Bapak atau Ibu ada pertanyaan kepada Bapak Nasikun tentang artificial intelligence, dipersilahkan untuk mengangkat tangannya melalui Zoom atau bisa melalui chat juga. Baik, mungkin sebagai awal saya ingin bertanya pada Pak Nasikun tentang artificial intelligence ini memang sangat pesat begitu ya Pak perkembangannya di zaman sekarang ini. Nah, mungkin sebagai umat Muslim begitu, sebagai umat Islam, bagaimana kita menyikapi perkembangan AI yang sangat cepat ini, terutama
ketika ada ChatGPT, kemudian ada yang generate gambar secara otomatis begitu, bagaimana kita sebagai umat Islam untuk menyikapi perkembangan yang sangat cepat seperti itu, Pak. Pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih Mbak Emma atas pertanyaannya. Jadi kalau saya sebagai sebagai praktisi dan mungkin sebagai orang di kampus gitu kan berusaha, kita melihat kan kalau di Islam itu hukum dasar dari banyak hal adalah masalah ibadah itu kan hukumnya adalah kita harus bisa menggunakan alat itu, setiap tools itu ada manfaat dan ada mudaratnya gitu. Artinya kita nanti harus berusaha bisa menggunakan semua itu dengan bijak gitu, dengan baik. Misalkan tadi contoh kan salah satu efek dari namanya deepfake atau video tadi kita dengan palsu itu kan ya kita bisa saja membuat misalkan seorang tokoh, misalkan saya bisa bikin video Mbak Emma seolah-olah mengatakan sesuatu yang tidak Mbak Emma sampaikan, itu kan hal yang sangat mungkin. Tapi sebagai seorang muslim kita tentunya tahu bahwa itu harus kita gunakan dengan bijak pada konteks yang betul, tidak dengan untuk tujuan yang salah. Karena sangat mungkin ya ketika misalkan nanti tahun 2024 misalkan kan ketika musim kampanye gitu, sangat mungkin akan ada banyak video yang berkeliaran, video yang palsu misalkan. Dan mungkin juga nanti ada banyak foto-foto yang palsu, baik yang diedit atau mungkin foto yang digenerate secara palsu. Dan itu nanti jadinya akan ada dua sisi. Yang pertama, kita tidak bisa menjudge apakah foto itu foto beneran atau foto palsu, videonya apakah betul atau tidak. Yang kedua pun juga orang-orang yang mengenerate foto palsu, foto asli pun atau video asli pun, ketika dia misalkan ada seorang yang mengatakan sesuatu yang salah gitu kan, ketika dia dibawa ke pengadilan dia bisa mengklaim bahwa fotonya adalah foto yang di-generate oleh AI gitu. Jadi ada dua sisi yang kita perlu hati-hati agar bisa tidak salah dalam penggunaan AI. Itu mungkin Mbak Emma. Oke, baik Pak Nasikun, terima kasih atas jawabannya. Saya tawarkan kembali kepada hadirin Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan boleh silahkan mengangkat tangannya melalui Zoom. Oke, oh Pak Akbar ada pertanyaan, tapi sebentar ini ada pertanyaan dari chat terlebih dahulu Pak. Jadi kami persilahkan yang di chat dulu nggih Pak. Dari Bapak atau Ibu ini Zada, Bapak mohon izin bertanya, kira-kira tingkat akurasi menjawab yang dilakukan oleh ChatGPT dan AI lainnya kira-kira hingga saat ini berapa nggih Pak? Iya. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak atau Ibu Zada. Jadi memang kan kalau kita bicara pertama konteks ChatGPT, dia akan mengenerate sesuatu yang baru berdasarkan informasi yang diberikan kepada dia. Dan keunggulan utama dari ChatGPT ini, dia mengolah data teks, dan teks yang diberikan kepada dia itu sudah sangat banyak ya. Jadi untuk banyak hal ya saya bisa mengatakan kalau bicara mungkin lebih dari 90% apa yang dia berikan itu merupakan sesuatu yang valid ya. Tapi kita karena tadi ini sifatnya adalah generatif AI, artinya dia menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi dia kadang-kadang akan menghasilkan sesuatu yang mungkin ya kita pun belum pernah lihat gitu ya. Jadi itu yang perlu kita pahami, dan sekali lagi ini semua adalah alat yang berusaha meniru manusia, sehingga memang tadi contohnya kan saya berikan contoh, saya tanya hal yang simpel kepada AI, misalkan kepada ChatGPT, apa rukun puasa, dan dia menjawab ada 5 hal, padahal kan sebenarnya cuma dua saja. Jawaban pertama dia benar, tapi yang 3 yang lain adalah hal yang salah. Jadi mungkin untuk sifatnya sifatnya kalau kita mencari pengetahuan umum kita bisa menggunakannya, tapi mohon jangan gunakan ChatGPT untuk bertanya tentang fatwa atau dalih agama karena akan cukup bisa berbahaya gitu. Dan itu ya. Kalau untuk AI lainnya ini karena sangat banyak, sangat beragam, akan beda-beda. Contoh beberapa tahun lalu ada namanya AlexNet, itu dia bisa mengklasifikasi objek
dengan akurasi lebih tinggi dibanding manusia gitu ya. Jadi emang ada di beberapa hal dia akurasinya sudah melebihi akurasi manusia gitu. Tapi untuk beberapa hal yang lain misalkan ya akan bervariasi tergantung pada tugas dan juga konfigurasi dari jaringannya. Mungkin begitu. Terima kasih Pak Nasikun. Mungkin selanjutnya bisa Pak Akbar yang sudah mengangkat tangannya, silahkan. Baik, terima kasih Pak Nasiko, terima kasih materinya. Saya terus terang sudah nyoba-nyoba ya beberapa AI ya, ada yang terutama ChatGPT yang paling sering gitu ya. Lalu kemudian beberapa yang lain yang bisa untuk bikin video, untuk bikin gambar gitu ya. Eh, Kalau ChatGPT itu memang tadi sesuai pertanyaan sebelumnya tadi, ya kadang-kadang masih salah. Tapi memang karena saya menggunakan ChatGPT itu hanya untuk membantu, jadi sebenarnya saya sudah punya pemahaman sendiri awal gitu, tapi kemudian saya membantu itu ben cepat gitu untuk menyarinya gitu. Tapi memang salah, terutama ketika saya tanya ini referensinya dari mana, quote-nya dari siapa gitu, itu keliru gitu, banyak yang keliru itu masih. Ya, tapi pertanyaan saya gini kan, soal keliru itu mungkin hanya soal waktu aja, ChatGPT akan lebih pintar gitu ya. Mungkin setahun lagi udah pintar banget dia. Nah, pertanyaan saya adalah sampai di batas mana, Pak Nasikun? Saya misalnya nih ketika menggunakan ChatGPT untuk riset saya di batas mana saya masih boleh dan mana yang nggak boleh gitu ya. Eh, Kalau enggak kan nanti terus jadi kayak bergantung banget pada ChatGPT, nggak pinter kita. Yang pintar ChatGPT-nya untuk riset itu. Gitu ya. Jadi batas boleh dan nggak bolehnya di sebelah mana. Saya juga iseng-iseng misalnya ngetes. Hasil dari tulisan saya itu saya masukkan ke ada temennya ChatGPT kan yang namanya Zero GPT. Untuk mengetahui apakah kemudian hasil dari tulisan saya itu adalah tulisan human ataukah tulisan dari AI gitu ya. Kadang-kadang ketahuan, oh ini dari AI gitu ya, ini dari human gitu. Misalnya kalau yang sudah saya parafrase tulisan saya sendiri gitu, tapi kemudian saya bahasa saya gitu, itu dia akan bilang ini human. Tapi ketika saya copy paste persis dari yang ChatGPT itu, Zero GPT akan bilang ini buatan robot nih gitu. Nah itu Pak Nasikin, makasih. Terima kasih Pak Akbar atas pertanyaan. Jadi begini, jadi sekali lagi kan konteksnya semua tools ini itu dibikin untuk membantu manusia, tidak untuk menggantikan manusia, gitu, Pak. Jadi memang kita yang misalkan tadi konteksnya sebagai peneliti, kita memang masih bertanggung jawab penuh terhadap apa yang kita tuliskan, gitu kan. Kemudian tadi pertanyaan tentang konteks akan seberapa cerdas sih ChatGPT ini ya, atau mungkin nanti ke depan akan bagaimana, Pak. Kalau saya sebagai orang yang melihat bagaimana AI itu dalam beberapa tahun terakhir tumbuh dengan sangat luar biasa, gitu kan. Misalkan dulu di tahun 60-an kita tidak bisa membuat program yang bisa mengalahkan manusia dalam bermain catur, dalam bermain Go misalkan. Sejak tahun 97 kan mungkin sampai sekarang, misalkan sekarang kita punya teknologi komputer yang orang itu tidak akan bisa putus lagi. Jadi ketika dulu misalkan tidak ada orang yang bisa dulu misalkan komputer tidak bisa mengalahkan manusia, sekarang pada level di mana komputer itu untuk permainan catur tidak bisa dikalahkan oleh manusia gitu. Dan ini kan dan tadi juga misalkan pada contoh ada namanya AlexNet ya, itu AlexNet ini juga dia kalau nggak salah sekitar akhir dari 2010-an itu kan, dari artinya 2017-18 dia bisa mengklasifikasikan objek gambar itu lebih tinggi akurasinya dibanding manusia. Ini kan masalah ChatGPT ini karena memang dia dia butuh informasi yang sangat banyak dan dia berbutuh informasi teks dari mana-mana dan dia mengetahui banyak hal sehingga nanti ya sekarang pun juga mulai dikembangkan dan saya yakin dalam beberapa tahun ke depan dia akan semakin lebih cerdas ya. Tapi karena memang batasannya dia adalah dia itu sifatnya generatif, menghasilkan konten baru. Jadi dia tidak serta-merta memproduksi konten lama. Jadi misalkan ketika dia diminta untuk membuat sitasi, kadang-kadang dia akan membuat sitasi yang palsu, seolah-olah benar tapi ternyata tidak ada karena dia sifatnya generatif. Dia tugasnya membuat suatu konten baru. Episode mungkin lebih ke arah sana gitu ya. Dan ya sebagaimana nanti memperkayainya, saya sih masih nanti merasa bertanggung jawab bahwa yang bertanggung jawab adalah manusia yang menggunakannya. Ketika nanti kita menggunakannya misalkan untuk membantu penelitian, kita yang bertanggung jawab terhadap kontennya. Kita harus bisa memilah
mana konten yang nanti dan memvalidasi mana konten yang dihasilkan yang betul oleh ChatGPT dan mana yang salah. Mungkin gitu Pak Akbar. Oke, baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Akbar dan terima kasih atas jawabannya Pak Nasikun. Ini ada pertanyaan mungkin satu lagi ya teman-teman, Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rahma. Kira-kira untuk penggunaan AI untuk prediksi survival rate atau mortality rate pada pasien yang menderita suatu penyakit itu bagaimana dari cara pandang Islam, Pak? Monggo Pak Nasikun. Terima kasih pertanyaannya, Brahmo. Jadi kalau AI itu kan sifatnya sangat bergantung pada data yang kita berikan atau data latih yang kita berikan padanya gitu ya, dan itu biasanya juga nanti dari sana akan menghasilkan model yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa serta-merta mengatakan untuk masalah ini AI punya akurasi berapa, untuk masalah itu AI punya akurasi berapa, karena nanti akan tergantung pada data latihnya. Dan biasanya kan untuk setiap masalah itu para peneliti akan mengembangkan model-model yang baru dan akan terus ditingkatkan tingkat akurasinya. Jadi untuk saat ini ya mohon maaf saya tidak bisa memberikan jawaban pasti karena kan itu nanti tergantung pada data yang diberikan, kemudian nanti model yang dipakai bagaimana, sehingga nanti memang untuk untuk menebaknya kita perlu melatih modelnya sehingga menghasilkan hasil yang sesuai. Tapi untuk berapa akurasinya kita harus bergantung pada hasil eksperimen. Itu. Baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Nasikun. Alhamdulillahirrabbilalamin, rangkaian acara hari ini telah terlaksana dengan baik dan semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, kembali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa terdapat sesi 3 untuk acara kitab ini ya, spesial Ramadan 1444 Hijriah yang akan berlangsung pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 dengan topik kecerdasan buatan dan masa depan kemanusiaan. Link dan jamnya akan dilaksanakan pada waktu yang sama dan linknya juga menggunakan link yang sama. Baik, akhir kata saya Emma Kurnia Aminisa selaku pembawa acara mewakili panitia yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Nasikun. Terima kasih semuanya.